Jagung transgenik, atau GMO, sebagai alternatif jagung hibrida, yang bermutu, unggul, dan menguntungkan. Tanaman jagung adalah tanaman pangan yang multiguna, di mana penggunaannya semakin beragam, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kebutuhan akan pipilan jagung semakin meningkat. Selanjutnya, untuk menjamin produksi jagung, serta memberikan kesejahteraan yang diinginkan bagi petani jagung, diperlukan terobosan teknologi budidaya, terutama untuk meningkatkan produksi, dan mengurangi pembiayaan secara signifikan. Sehingga lebih menguntungkan, alternatif yang bisa diambil, adalah menggunakan benih jagung transgenik, yang tahan hama, dan tahan bahan kimia tertentu. Tanaman GMO, Genetically Modified Organism, yang lebih dikenal sebagai transgenik, terdiri dari kata trans, yang berarti pindah, dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Transgenik, secara definisi adalah teknis rekayasa atau penggunaan manipulasi gen untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup. Teknologi transgenik atau cloning juga dilakukan pada dunia peternakan dan perikanan. Secara sederhana, tanaman transgenik dibuat dengan cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada makhluk hidup lain untuk disisipkan pada tanaman. Penyisipan gen ini melalui suatu perantara, yaitu menggunakan bakteri, Agrobacterium tumefaciens, untuk tanaman dikotil, atau partikel gen untuk tanaman monokotil, lalu diinokulasikan pada tanaman target untuk menghasilkan tanaman yang dikehendaki. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini, diantaranya adalah 1. Menjamin produksi sesuai potensi hasil. 2. Meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. 3. Meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan. 4. Menghambat pelunakan buah dan meningkatkan bobot biji. 5. Tahan terhadap bahan kimia, seperti insektisida, herbisida dan virus. 6. Meningkatkan nilai gizi tanaman. 7. Meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim. Jenis-jenis tanaman transgenik yang ada saat ini, yaitu A. Tanaman transgenik tahan kekeringan. Tanaman tahan kekeringan memiliki akar yang sanggup menembus tanah kering, kutikula yang tebal sehingga mengurangi kehilangan air, dan kesanggupan menyesuaikan diri dengan garam di dalam sel. Tanaman toleran terhadap kekeringan, ditransfer dari gen kapang yang mengeluarkan enzim Tre halus. B. Tanaman transgenik resisten hama. Terdapat Bacillus thuringiensis, yang menghasilkan protein toksin. Sewaktu terjadi sporulasi, atau saat bakteri membentuk spora. Dalam bentuk spora, berat toksin mencapai 20% dari berat spora. Apabila larva serangga memakan spora, maka di dalam alat pencernaan larva serangga tersebut, spora bakteri pecah dan mengeluarkan toksin. Toksin yang masuk ke dalam membran sel alat pencernaan larva mengakibatkan sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, dan pakan tidak dapat diserap sehingga larva mati. Pada tanaman jagung, direkayasa adanya resistensi herbisida dan resistensi insektisida, sehingga tanaman transgenik jagung memiliki berbagai jenis resistensi hama tanaman. C. Tanaman transgenik resisten penyakit. Dengan memasukkan gen penyan di tanaman terselubung ke dalam suatu tanaman jagung, diharapkan menjadi resisten apabila diserang oleh virus yang bersangkutan. Cara pembuatan jagung transgenik sehingga memiliki sifat lebih tahan hama, yaitu dilakukan penyisipan gen delta endotoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis, ditransfer pada tanaman jagung melalui teknik DNA rekombinan. Gen delta endotoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer pada tanaman jagung melalui teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, tanaman jagung akan memproduksi protein delta endotoksin. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh hama.
Reaksi ini akan mengubah enzim menjadi racun. Apabila serangga memakan tanaman tersebut, maka serangga akan mengalami keracunan dan mati. Bayangkan, kita melakukan budidaya tanaman dengan menyimpan biaya untuk membeli insektisida, fungisida, herbisida, dan zat pengatur tumbuh. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan lebih bagi petani. Semoga bermanfaat.